Pemuda ini berpapasan dengan mobil yang terparkir, ia akan menggunakan sikunya untuk memukul kaca jendela mobil. Mobil tidak bergerak selama 3 detik. Lalu dia berbalik arah, keluarkan bola tenis khusus dan tekan perlahan ke arah inti kunci. Detik berikutnya pintu mobil terbuka olehnya. Karena ia adalah seorang pencuri mobil profesional. Mobil yang tak terparkir menjadi korbannya. Hal pertama yang harus dilakukan saat masuk ke mobil mewah. Keluarkan linggis yang sudah disiapkan. Mencongkel panel tengah satu sama lain. Namun, dia serakah dan tidak puas dengan hal ini. Dia mulai mengobrak-abrik mobil, tetapi tidak ada barang berharga di dalam mobil mahal ini. Setelah lama mencari, hanya ditemukan sepasang kacamata erotis murahan. Hal ini sontak membuat sang pencuri marah, sehingga ia buang air kecil di jok belakang mobil untuk meredakan amarahnya. Dia tidak tahu bahwa, pada saat ini, dia telah jatuh ke dalam perangkap yang mengerikan. Saat dia hendak keluar dari mobil, tiba-tiba dia menemukan bahwa pintu mobil tidak dapat dibuka. Tak hanya itu, pintu di jok belakang pun tidak bisa dibuka. Pria itu langsung panik, tidak tahu harus berbuat apa sekarang, melarikan diri dari sini. Dan melompat ke kursi belakang lagi. Dia mulai menendang jendela belakang. Tapi meskipun dia menendang kakinya, tidak ada efeknya. Setelah menyadari ada yang tidak beres, pria itu dengan cepat menendang pintu mobil di kursi belakang, tapi itu juga berguna untuk tergesa-gesa. Tidak ada jalan lain, dia hanya bisa memanjat ke depan dan menendang kaca depan. Siapa sangka kaca depan juga tidak bisa dihancurkan. Pada saat ini, pria itu benar-benar pingsan. Untuk melarikan diri dari tempat aneh ini secepat mungkin, dia segera memanggil temannya untuk meminta bantuan. Siapa sangka ponsel tersebut sama sekali tidak ada sinyalnya, seolah-olah terkena gelombang komunikasi, menyadari kini mustahil untuk menghubungi dunia luar. Pria itu harus berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Kemudian, dia membuka jok belakang mobil, menemukan beberapa alat perbaikan di bawahnya, dan menggunakannya untuk memukul jendela mobil, namun hentakan selama setengah hari tidak memberikan efek apapun. Tepat ketika pria itu putus asa, pria botak itu lewat dengan cepat dan tiba-tiba berjalan menuju mobil mewah itu. Bersemangat, dia segera meminta bantuan pria botak itu. Namun ia tidak menyangka mobil ini hanya bisa dilihat dari dalam keluar, dan dari luar kamu tidak akan bisa melihat apapun di dalamnya. Terima kasih, yang tidak disangka doanya juga bagus sekali, teriaknya, lelaki botak di luar itu merasakan ada yang masuk ke dalam mobil. Pada akhirnya, dia hanya bisa melihat pria botak itu pergi. Hari menjadi gelap dengan sangat cepat, tetapi pria itu masih tidak bisa memikirkan cara untuk melarikan diri. Dia tidak bisa minum setetes air pun sepanjang hari dan hanya bisa menjilat tetesan air di jendela mobil. Itu adalah malam yang sulit, menunggu hingga keesokan harinya ketika dia tiba-tiba mendapat ide. Jika kamu memasang kembali konsol tengah, pintu mobil mungkin tidak terbuka. Dia segera memasang kembali konsol tengah, namun meski begitu, pintunya masih tidak bisa dibuka. Sungguh mengecewakan, tiba-tiba terdengar panggilan telepon dari konsol tengah. Ia tidak menyangka yang menelepon adalah pemilik mobil tersebut. Adik kecil, apakah kamu putus asa? Hingga detik ini, barulah pria tersebut mengetahui maksud sebenarnya dari pemilik mobil tersebut. Ternyata, mobil mewah pemiliknya kerap dijarah maling. Maka, untuk menangkap pencurinya, ia khusus memodifikasi kendaraan berat tersebut. Tujuannya untuk menghukum pencuri mobil. Pria itu mati-matian memohon ampun. Pemiliknya baru saja merampok teleponnya dengan brutal. Belum sempat aku menenangkan diri, AC mobil tiba-tiba mengeluarkan udara dingin. Pria itu tiba-tiba merasa nyaman. Tetapi dia segera menyadari ada yang tidak beres. Karena suhu di dalam mobil semakin dingin, kecepatan udara yang keluar dari AC pun semakin kencang. Jadi dia mencoba mematikan AC. Tapi AC pada dasarnya tidak bisa menghentikannya. Rupanya, pemiliknya berencana membekukannya sampai mati. Untuk melarikan diri dari tempat neraka ini, Jack mengeluarkan peralatan di sakunya dan mencoba membuka pintu, apapun. Mungkin baris selanjutnya lengannya juga ikut tergores melihat suhu di dalam mobil terus turun. Jack harus mencari beberapa koran, memblokir stop kontak AC mobil. Angin sejuk bertiup dari tempat terbuka, masih menggigil kedinginan, tak lama kemudian tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Dia tidak menyangka, awalnya dia berniat menghasilkan uang dengan mobil mewah ini. Dia dibalas secara brutal oleh pemiliknya. Jack sudah putus asa ketika pemilik mobil tiba-tiba menelepon. Jadi Jack tidak sabar untuk mendengarkannya, lalu dia meminta pemiliknya untuk melepaskannya, dan berjanji padanya syarat apapun. Di luar dugaan, orang ini juga baik, dia justru memutuskan untuk memberinya kesempatan. Namun peluangnya hanya 30 detik. Jika Jack dapat menemukan seseorang untuk membantu dalam waktu 30 detik, dia akan segera membukakan pintu mobil untuknya. Mendengar hal tersebut, Jack segera menelpon temannya yang mengetahui pihak lain sudah mendapat sinyal. Jadi dia segera meminta temannya datang ke sini untuk menyelamatkannya dalam waktu 30 detik. 30 detik, apakah kamu bercanda?
Temanku mengira Jack sedang bercanda, karena biasanya dia jarang serius. Jadi dia menutup telepon lagi tanpa ampun. Sebelum dia mengatakan hal lain, 30 detik terbuang sia-sia olehnya. Selanjutnya, pemilik mobil menutup telepon lagi, dan segera setelah itu, sejumlah udara beracun tiba-tiba keluar dari stop kontak AC. Jack belum pulih, dia mulai tertawa tak terkendali, untungnya. Setelah tertawa selama beberapa jam, akhirnya, aku terlalu lelah untuk kembali tidur. Setelah Jack bangun lagi, malam kedua terjebak di sini. Sudah 2 hari 2 malam aku tidak bisa minum atau tidur. Kesadaran berangsur-angsur menjadi kabur. Untungnya, tiba-tiba hujan turun di luar. Kini setelah menyadari bahwa mobil biasanya memiliki saluran pembuangan, Jack segera membongkar dashboardnya, sehingga ia punya air untuk diminum. Aku ingin tahu apakah dia terus seperti ini, berapa lama dia bisa hidup. Jack pun tak menyangka keesokan harinya, pencuri mobil lain juga mengincar mobil mewah tersebut. Jack bahkan mengira dia akhirnya diselamatkan, dia berada di dalam mobil menyemangati pria itu. Namun, hal itu tidak semudah itu. Tak lama kemudian, pencuri mobil itu dipaksa jatuh ke tanah oleh polisi yang malang itu. Pada akhirnya, dia dijebloskan ke penjara, harapannya untuk melarikan diri pupus. Hari sudah gelap lagi, dan pemiliknya meneleponnya kembali, menanyakan betapa putus asa perasaannya. Jack merasa sangat menyesal, tetapi mobilnya mulai menyala dengan sendirinya, ini membuatnya segera melihat harapan hidup. Situasi tampak positif, ia segera memasang sabuk pengamannya. Kemudian, pengemudi langsung menabrak tiang telepon di belakang. Setelah memasuki keadaan tersebut, mobil langsung memasuki keadaan darurat. Dia dengan lembut membuka pintu mobil dan keluar dari mobil, terjebak di dalam mobil mewah selama 3 hari 3 malam. Mekanik Jack akhirnya lolos dari mobil, tapi dia tidak bisa pergi jauh. Tiba-tiba terbangun dari koma. Ternyata hanya mimpi, dia masih terjebak di dalam mobil mewah ini. Memikirkan tentang keluarga dan istrinya yang akan segera lahir, Jack pun mulai menyesali kenapa ia ingin menjadi seorang suami. Jika diberi kesempatan untuk memilih, ia bersumpah akan menjadi warga negara yang baik dan menaati peraturan perundang-undangan. Setelah itu, Jack kembali meminum pil saraf, berencana bunuh diri dengan memotong pergelangan tangannya. Namun saat dia hendak melakukan itu, seorang pria aneh tiba-tiba muncul di depan mobil. Dia adalah pemilik mobil mewah ini. Detik berikutnya, sang pemilik menyemprotkan air cabai ke wajahnya. Setelah Jack benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan, dia dengan lembut duduk di dalam mobil dan mengeluarkan ponselnya untuk dilihatnya. Ternyata, semua yang dia lakukan di dalam mobil terekam oleh kamera baterai. Dan pemilik mobil juga memposting video ini secara online. Kini seluruh dunia tahu kalau Jack adalah pencuri mobil. Selanjutnya pemilik mobil juga mengirimkannya kepada wartawan media, agar bisa disebarluaskan ke seluruh dunia. Benar saja, tak lama kemudian mobil itu dikerumuni orang-orang yang datang untuk mendengar kabar tersebut. Namun, begitu pemiliknya menariknya keluar dari mobil, sekelompok polisi datang. Tapi di mana polisi meninggalkan satu orang untuk menegakkan hukum. Jika berani meremukkan rumput, maka penembak jitu yang berjarak 100 meter akan langsung meledakkan kepalanya. Tapi pemiliknya tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, seluruh dunia sedang menunggu keputusan yang adil. Kali ini, istri Jack pun membawa perutnya yang sedang hamil untuk dilihat. Setelah bertemu istrinya, Jack langsung mengakui kejahatannya. Jika Tuhan memberiku kesempatan untuk bertahan hidup, aku tidak akan menjadi pencuri lagi. Aku sangat mencintaimu. Namun pemiliknya enggan melepaskannya. Menembak. Namun, yang tidak disangka semua orang adalah, Jack justru menghentikan peluru penembak jitu untuknya. Justru karena kelakuan Jack ini, ia langsung membuat pemilik mobil terkesan. Ia juga tidak menyangka pencuri ini akan disiksa olehnya selama 3 hari 3 malam. Menyelamatkan hidupnya pada saat kritis. Tindakan Jack ini pun mengejutkan seluruh wartawan media. Mereka memohon kepada polisi untuk menyelamatkannya. Akhir cerita, pencuri mobil Jack pun mengambil tindakan untuk memperbaiki kesalahannya. Menangkan pengampunan dari orang-orang di seluruh dunia. Jalani hidup bahagia dan indah bersama istri dan anak-anakmu. Jika kamu adalah pemilik mobil yang serius, kamu akan memaafkan pencuri mobil yang mencuri mobilmu atau tidak?